Dari sewa copet sampai 300.000 operan ala Arteta, latihan keras Arsenal sangat menyebalkan. Tidak mengejutkan melihat Arsenal bisa bersaing di level tertinggi Premier League dalam 2 musim terakhir. Ternyata di balik layar skuad Arsenal menjalani metode latihan gila yang sangat keras. Bahkan hal ini pun sudah dirasakan oleh rekrutan anyar Mikel Merino. Ia pun sempat terkejut dengan intensitas dan kerja keras di Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta, khususnya saat dia baru mulai beradaptasi dengan kehidupan di klub barunya. Merino yang baru bergabung dengan Arsenal di akhir bursa transfer musim panas dari Real Sociedad tentu masih menyesuaikan diri dengan perbedaan metode latihan yang mana diterapkan oleh The Gunners, yang menurutnya sangat berbeda dibandingkan dengan di Spanyol. Namun baginya, metode latihan Arsenal di bawah Arteta memang luar biasa. Latihannya sangat intens dan keras, bahkan Merino sampai dibuat terkagum-kagum. Tentu tidak semuanya berbeda dari Spanyol, tapi latihan di sini benar-benar berbeda dibandingkan tempat lain. Metodologi yang mereka digunakan di sini luar biasa. Tidak hanya di lapangan, tapi juga di gym. Mereka selalu bekerja keras, setiap anggota staf selalu memperhatikan kami, memastikan kami mendapatkan apa yang kami butuhkan untuk berkembang benar-benar luar biasa, kata Merino. Sesi latihan Arteta sendiri terbukti efektif karena Arsenal hingga saat ini masih belum terkalahkan di semua kompetisi. Selain itu, sempat menjadi ulasan Mikel Arteta menuntut pemainnya untuk bisa menguasai bola. Baginya, penguasaan bola adalah yang utama. Ada metode khusus yang dipraktikkan oleh Arteta agar pemainnya cakap dalam menguasai bola ini. Ia pun menuntut pemainnya untuk bisa melakukan 300.000 operan. Meski hal itu terkesan dilebih-lebihkan, tapi pada prinsipnya Arteta menuntut para pemainnya melakukan operan secara bertahap dari bawah. Selain itu, Mikel Arteta juga punya metode nyeleneh untuk menguji kewaspadaan para pemain Arsenal, di mana ia pernah menyewa pencopet untuk mengetes para pemainnya. Dari kejadian itu, Arteta pun berharap pemainnya bisa memetik pelajaran berharga, di mana ia ingin mengajarkan pentingnya selalu siap, siaga, dan waspada setiap saat kepada skuadnya. Bukan kali ini saja Arteta punya ide gila untuk diterapkan kepada skuadnya, di mana pada tahun 2022 lalu, ia pernah memutar You'll Never Walk Alone dalam sebuah sesi latihan jelang melawan Liverpool. Arteta rupanya ingin para pemainnya siap untuk menghadapi atmosfer panas Anfield. Sementara itu, dalam perjalanan meriam merah untuk mendapatkan kembali trofinya, mengantarkan skuad asuhan Mikel Arteta juga menciptakan senjata-senjata baru. Salah satunya yang hangat menjadi perbincangan sejak musim lalu hingga awal musim ini adalah bagaimana Arsenal memanfaatkan set piece menjadi sebuah senjata mematikan untuk menambah pundi-pundi golnya. Salah satunya menjadi sorotan terjadi di awal musim saat menantang West Ham, di mana saat itu Arsenal selaku tim tamu tanpa ampun membantai West Ham dengan skor 0-6 di kandang lawannya. Pada babak pertama, Meriam London sendiri sudah sukses menggelontorkan 4 gol ke gawang West Ham yang dijaga oleh Alphonso Areola. William Saliba, Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes, dan Leandro Trossard masing-masing menyumbangkan 1 buah gol. Menariknya, 2 dari 4 gol yang dicetak Arsenal pada babak pertama berawal dari situasi set piece. Fakta ini tentu menjadi bukti berkembangnya kualitas bola mati tim besutan Mikel Arteta. Ya, di balik kemenangan telak atas West Ham, Arsenal seakan telah menemukan racikan mujarab dalam menjebol jala gawang lawan-lawannya. Dan salah satu racikan mujarab yang sejauh ini diciptakan Arsenal yakni mencetak gol lewat set piece. Entah melalui tendangan bebas, langsung, ataupun sepak pojok, Meriam London selalu mampu menghadirkan bahaya dari 2 situasi itu. The Gunners sendiri juga tercatat menjadi klub paling banyak mencetak gol lewat situasi bola mati ini. Untuk itu, julukan baru sebagai Raja Set Piece pun sepertinya layak disematkan kepada tim asuhan Arteta atas catatannya tersebut. Semuanya berawal dari penunjukan pelatih bola mati Nicolas Jover pada tahun 2021. Pria asal Prancis itu yang didatangkan Mikel Arteta dari Manchester City. Arteta sendiri memulai karir kepelatihan dengan menjadi asisten Pep Guardiola, pelatih Manchester City. Sementara itu, sejak kedatangan Jover, Arsenal memang menambahkan dimensi baru pada pemain-pemain mereka, di mana rata-rata ada antara 10 dan 11 tendangan sudut di setiap pertandingan Liga Inggris.
Jadi skuad London Utara tim Liga Inggris lainnya memiliki sekitar 5,5 sepak pojok per laga. Tidak perlu seorang jenius untuk melihat bahwa jika dapat mengubah 5 atau 6 tendangan sudut tersebut menjadi peluang mencetak gol, Anda memaksimalkan peluang untuk sukses. Oleh karena itulah, hal ini telah menjadi area fokus di Emirates, di mana setiap kali Arsenal mendapatkan tendangan sudut atau tendangan bebas berbahaya, Arteta pun terlihat jarang duduk di bangku cadangan. Spesialis bola mati Jover pun juga ikut bangkit. Ia berpatroli di area teknis seraya meneriakkan perintah kepada para pemain Arsenal. Kami melakukan banyak pekerjaan pada bola mati. Nico, pelatih bola mati kami, melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dia mencoba melakukannya, buatlah itu menyenangkan dan dia menikmatinya. Apa yang dilakukan jelas berhasil, jadi kami harus tetap melakukannya, kata Bukayo Saka. Pada November lalu, penyerang Arsenal Leandro Trossard pun juga berbicara tentang Jover. Penyerang internasional Belgia itu mengaku senang sekali bisa bekerja dengan Jover. Trossard sendiri adalah komponen kunci dari ancaman Arsenal dari tendangan sudut saat melawan Palace di Stadion Emirates. Ia berputar dan memblokir jalur lompatan penyerang utama Palace, yakni Anderson. Jika mau mempertahankan kualitas servisnya musim ini, bukan hal yang mustahil bagi Arsenal untuk membunuh lawan-lawannya dengan skema tersebut. Sementara itu, sumber gol Arsenal sendiri juga tak berhenti sampai di situ saja. Karena gudang senjata juga memiliki salah satu bek produktif di Liga Inggris saat ini, adalah Gabriel Magalhaes. Bisa dibilang, pemain asal Brasil ini pun telah membentuk salah satu kemitraan bek tengah paling tangguh di dunia sepak bola, yakni bersama dengan defender Prancis William Saliba. Pertahanan kaki depannya yang agresif, pendamping sempurna untuk sifat tenang dan tentram Saliba. Tapi bukan hanya pertahanan elitnya yang membuat Magalhaes tampil menonjol dalam seragam Arsenal. Dengan lompatan dan ketepatan waktu sundulannya, Magalhaes telah menjadi ancaman di kotak lawan, sekaligus menyebabkan mimpi buruk bagi pemain bertahan. Pasalnya dalam 3 musim terakhir tidak ada bek tengah yang mencetak lebih banyak gol di Liga Inggris daripada 13 gol Magalhaes. Pemain berusia 26 tahun itu kini menjadi bagian penting dari Arsenal di kedua kotak penalti, dan akan menjadi kunci dalam setiap tantangan yang dilakukan oleh The Gunners untuk meraih gelar Liga Inggris sejak terakhir mengangkat trofi pada musim 2003-2004. Arsenal sendiri menjalani 4 pertandingan Liga Premier hingga dimulainya jeda internasional terakhir tahun 2024. The Gunners juga akan berlaga di Liga Champions dan Piala Carabao selama beberapa minggu ke depan sebelum jeda 2 minggu berikutnya. Setidaknya masih ada 31 pertandingan Liga Premier yang harus dimainkan sebelum musim Arsenal berakhir. Sementara itu, The Gunners pun berharap bisa tampil lebih baik dari 2 musim sebelumnya dan mengalahkan City untuk meraih gelar juara.